kita tahu miopia ini menjadi masalah nanti kalau sudah berlanjut ya. Jadi sebaiknya kita cegah. Salah satu mencegahnya yaitu salah satunya kita Halo sahabat Regina, selamat datang di Rektalk, sebuah podcast dari Rumah Sakit Khusus Mata Regina Eye Center yang akan membahas seputar masalah kesehatan mata bersama para ahlinya tentu saja, yang pasti akan sangat berguna bagi kita semua. Siapa nih di sini yang masih sering mungkin nyipit-nyipitin mata kalau ngelihat jauh, atau mungkin ngelihat ke proyektor waktu di kelas itu agak susah ngebaca-bacaannya? Jangan-jangan kamu terkena penyakit rabun jauh. Rabun jauh atau miopia itu sering loh diderita oleh masyarakat di seluruh dunia. Berdasarkan data yang kami dapatkan, pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 2,6 miliar penduduk di dunia yang mengalami miopia atau rabun jauh. Dan diperkirakan pada tahun 2050 mendatang akan meningkat menjadi 50%-nya, yaitu sekitar 5 miliar penduduk dunia. Dan katanya peningkatan signifikan itu terjadi pada anak-anak usia sekolah. Nah itu kan bahaya tuh sahabat Regina, kan nanti anak-anak atau misalnya adik-adik kita itu nggak bisa ngelihat tulisan waktu belajar, jadi pelajarannya jadi nggak ngerti dan semacamnya. Jadi di sini telah hadir bersama kita seorang expert atau ahli di bidang pediatric ophthalmology atau ilmu kesehatan mata anak, yaitu Dr. Kemala Sayuti, spesialis mata konsultan. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabar Ibu? Baik. Lagi sibuk Ibu sekarang? Oh ya, biasalah. Biasalah ya Ibu ya. Jadi Dr. Kemala ini, sahabat Regina, beliau berpraktek di Rumah Sakit Khusus Mata Regina Eye Center. Mungkin bisa tuh teman-teman sekalian mau periksa sama Ibu, boleh. Jadi Ibu, kan tadi Dania sebutkan bahwa banyak anak-anak usia sekolah itu mengalami rabun jauh. Rabun jauh atau miopia yang kita kenal kalau dalam bahasa medisnya ya Ibu ya. Sebenarnya apa sih Bu itu miopia itu? Boleh tolong dijelaskan kepada kami semua gitu. Terima kasih Dania. Miopia ya itu adalah kabur waktu melihat jauh. Jadi makanya disilakan tadi rabun jauh ya. Kabur waktu melihat jauh. Tetapi kalau dia melihat dekat dia jelas. Sehingga kalau biasanya anak-anak yang miopia itu dia berusaha itu kalau dia membaca atau menulis itu makin tinggi miopia itu dia berusaha itu mendekatkan bacaannya tuh ke diri dia gitu. Jadi kayaknya tuh dia melihat sangat dekat sekali. Nah itu yang disebut dengan miopia. Kenapa itu? Jadi bayangan yang dilihatnya itu tidak jatuh di retinanya atau lebih tepatnya disebut fovea. Jadi keadaan normal tuh harusnya bayangan dilihat jauh itu jatuh di fovea atau di retinanya. Pada anak-anak yang miopia itu dia jatuhnya di depan retina. Sehingga dia akan jadi kabur. Jadi ketidaktepatan cahaya yang jatuh itu ya Bu? Ya, bayangan yang dilihatnya, benda yang dilihatnya tadi ya. Jadi kan katanya Bu, setelah COVID kemarin itu banyak sekali anak-anak yang mengalami peningkatan miopia. Yang sebelumnya belum miopia jadi miopia, atau yang sebelumnya miopianya rendah jadi lebih tinggi. Nah kira-kira apa sih Bu penyebab dari miopia itu? Jadi miopia ini sebetulnya penyebabnya ada 2 garis besar ya. Pertama genetik, artinya itu diturunkan ya. Jadi ada faktor herediter gitu. Jadi diturunkan dari orang tua yang miopia juga. Nah, kemudian ada faktor yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang bagaimana? Faktor lingkungan di mana anak-anak yang terlalu sering melihat dekat ya. Terlalu sering melihat dekat ya. Sehingga akhirnya apa akibatnya nanti dalam pertumbuhan matanya jadi lebih panjang gitu ya, jadi terjadi miopia.
Atau anak-anak, dikatakan juga anak-anak yang terlalu banyak berada di dalam ruangan dan kurang berada di luar ruangan, ya. Nah, biasanya kalau anak-anak yang banyak di dalam ruangan juga tinggi kemungkinannya, maksudnya beraktivitas di dalam ruangan, ya, tinggi kemungkinan akan terjadi miopia. Jadi makanya, tapi kalau anak-anak yang banyak beraktivitas di luar ruangan, dia sering melihat jauh, seperti berolahraga, ya, bersepeda, nah itu mengurangi risiko terjadinya miopia. Jadi sebenarnya pada anak-anak itu lebih diutamakan untuk main di luar ya Bu ya, nggak Iya, di dalam ruangan. iya, Mungkin pada saat COVID kemarin, kan anak-anak lebih sering di dalam rumah iya, gitu, nggak iya, kemana-mana kan Bu. Mungkin karena itu sering main iya, handphone, main gadget gitu, iya, makanya iya. miopianya lebih tinggi ya Bu. Jadi seberapa berpengaruh sih Bu, kayak misalnya anak-anak sekarang kan sering yang dikasih gadget sama orang tuanya dari kecil, karena mungkin kalau nggak pakai gadget anaknya nggak bisa diam atau gimana gitu. Seberapa berpengaruhnya perangkat digital atau gadget itu terhadap rabun jauh? Iya. Jadi dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa anak-anak yang sering itu termasuk kegiatan-kegiatan yang sering melihat dekat, ya, berada dalam ruangan, kemudian dia sering melihat dekat dengan bermain gadget itu, dia otomatis dia sering melihat dekat kan. Nah, itu tinggi kemungkinannya dalam hasil penelitian itu terjadi miopia. Memang kenyataannya kemarin saya lihat tuh pasien-pasien sejak COVID ini, ya, Iya. banyak sekali yang miopianya sebelum COVID itu ringan, kemudian setelah COVID itu meningkat gitu. Jadi miopia itu ada yang sebetulnya yang ringan, ya, dibagi 3, terus yang kurang dari -3 dioptri kalau kita koreksi dengan kacamata, ya. Kemudian ada miopia sedang di atas 3 sampai 6 dioptri minusnya. Kemudian ada lagi yang tinggi di atas 6 dioptri. Nah, sekarang akibat dari COVID itu banyak, akibat dari kegiatan waktu COVID itu dia banyak berada dalam ruangan, banyak melihat memakai gadget, ya, karena pendidikan sering, ya, sekarang iya. memakai HP kan. Iya, Zoom meeting Nah, gitu itu kan, Bu. banyak sekali pasien yang tadi miopianya ringan menjadi berat, ya, atau menjadi ringan menjadi sedang, sedang menjadi berat. Jadi sebenarnya lebih ke kalau ngelihat lebih dekat gitu, nggak terlalu sering ngelihat jauh-jauh itu sangat berpengaruh ya, Bu, Iya, ya? sangat pengaruh terjadinya miopia. Nah, kira-kira nih Bu, Ibu kan seorang subspesialis di bidang pediatric ophthalmology. Itu berdasarkan sehari-hari yang Ibu lihat, seberapa sering sih Bu anak-anak mengalami atau menderita penyakit rabun jauh ini, atau miopia? Ya, sering, ya. Itu tadi juga menyebutkan angka miopia itu cukup tinggi sekarang, ya. Sudah mencapai nanti diperkirakan 50%, ya, Ya, 50%. akan menderita miopia. Nah, memang yang datang sama kita tuh tentu yang memang yang Udah ngeganggu mengeluh biasanya, Bu. kabur dekat tadi, kabur jauh tadi, ya, dan kesulitan dia di sekolah. Umumnya orang tua taunya itu waktu anaknya di sekolah dilaporkan sama gurunya, dia duduk di belakang atau di baris belakang, itu dia akan kabur, tidak bisa melihat. Nah, sampai kita periksa ternyata memang benar, ya. Kita uji tajam penglihatannya itu sangat buruk. Sehingga kalau dikoreksi dengan kacamata minus, ya. Nah, itu memang koreksi untuk miopia, itu koreksinya adalah kacamata minus. Nah, itu visusnya akan lebih baik. Baik, Ya. dengan penggunaan kacamata. Ya. Kemarin Dania baca juga sebuah jurnal, Bu, katanya di Asia itu pada anak-anaknya memang lebih sering mengalami miopia, sekitar 60% dibandingkan wilayah di Eropa dan di Amerika sana gitu, Bu. Kira-kira apa sih, Bu, yang mempengaruhi kalau anak-anak Asia dan di luar negeri gitu? Ya, kemungkinan itu ada juga faktor genetik, ya. Mungkin faktor genetik dari keluarganya, ya, yang banyak itu yang menyebabkan miopia. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang mungkin yang banyak di dalam ruangan, sehingga sekarang banyak juga itu diusahakan di sekolah-sekolah di negara-negara yang banyak miopianya itu seperti Cina, ya. Nah, itu mereka sekolah, atau Singapura lah yang kalau dekat sama kita, ya. Mereka sekarang banyak pasien-pasien anak-anak itu kalau di waktu istirahat itu benar-benar disuruh
keluar dari Keluar. ruangan, dan tidak boleh di dalam ruangan ya, sehingga dia bisa bermain, melihat matanya lebih melihat jauh ya, tidak hanya melihat dekat terus. Nah, kemudian juga ada sekarang program, malah saya pernah baca itu di sekolah-sekolah di negara-negara yang maju tadi, yang atau yang banyak miopia tadi ya, itu mereka cenderung akan mendidik anak-anaknya berada di luar ruangan. Jadi sekolahnya di luar ruangan, jadi bukan di dalam. Belajarnya nggak di Nah, kelas belajarnya gitu ya, bukan di Bu? kelas gitu. Nah, untuk mencegahnya itu. Mencegah Ya. miopia. Nah, jadi faktor genetik itu juga berperanannya. Nah, Lumayan besar ya, Bu, berarti iya, peranan iya, faktor iya. genetik. Jadi tadi kan Dania nyebutin juga kalau misalnya kayak Dania sebelum pakai kacamata nih, Bu, misalnya ngelihat jauh pasti agak nyipit-nyipitin mata gitu, karena kan kalau sipit rasanya lebih jelas gitu apa yang dilihat gitu. Nah, selain mungkin ada tadi yang nyipit-nyipitin mata gitu, Bu, apalagi kira-kira yang bisa kita lihat itu kita curiga ke arah miopia, gejala miopia itu apa sih, Bu? Ya itu memang benar itu dokter Dania bilang ya. Nah, di samping dia dia suka melihat, kalau menulis membaca tuh sangat mendekatkan bacanya itu ya ke matanya ya. Nah, di samping itu dia juga suka dia menyipit-nyipitkan matanya. Nah, kadang-kadang kalau dia lihat itu anak-anak tersebut berusaha dia mengecil-ngecilkan matanya. Nah, ada juga keluhan lain, misalnya anak-anak tersebut dia keluhan dari ibunya sering mengedip-gedipkan matanya. Nah, itu ada juga kemungkinan itu tanda-tanda juga dari miopia. Jadi sering matanya dikedip-kedipkannya, ya. Kemudian kadang-kadang dia juga mengeluh kok matanya nggak nyaman gitu ya, atau pedih gitu. Nah, kepalanya juga nggak enak gitu. Sering juga dia mengeluh sama orang tuanya. Ada hubungannya nggak, Bu, kayak misalnya sakit kepala karena misalnya miopianya nggak terkoreksi gitu? Bisa ya, ada beberapa ya yang juga mengeluh matanya sakit, itu nggak nyaman, kemudian kepala sakit pada anak-anak yang lebih besar ya, sudah bisa mengeluh sama orang tuanya. Nah, tapi kalau yang kata dokter Dania itu, kalau anak-anak kecil itu yang bisa dilihat itu ya, dia tuh mengecil-ngecilkan matanya supaya apa yang dilihat itu lebih terang ya. Biasanya pasien-pasien ibu di usia berapa yang paling banyak tuh, Bu, yang kena rabun jauh? Umumnya di usia-usia SD gitu ya. SD. Usia-usia 6 sampai 12 tahun ya. Nah, itu banyak menderita miopia ya. Nah, usia lebih kecil juga ada ya. Tapi sering itu tuh usia 6 sampai 12 karena mungkin lebih banyak kegiatan belajar ya. Dan udah bisa ngeluh mungkin ya, Bu. dan bisa udah mengeluh sama orang tuanya, udah ketahuan itu karena dia sekolah nih. Iya. Nah, kadang-kadang sering juga itu anak-anak yang baru masuk SD. Nanti orang tuanya bawa, karena nanti orang tuanya gurunya bilang dia tidak bisa melihat apa yang tertulis di papan tulis. Nah, ketahuannya demikian. Jadi waktu dia udah masuk SD gitu ya, udah mulai sekolah, padahal mungkin juga dia sebelumnya sudah ada juga ya, sebelum usia sekolah yang baru tadi. diketahui Iya. ketika belajar gitu Iya. ya. Nah, tadi kan kita bicara miopia, Bu. Kalau dari Ibu kan tahu apa ini diagnosisnya miopia. Nah, gimana sih, Bu, caranya mendiagnosis miopia atau rabun jauh itu? Ya. Untuk mendiagnosisnya kita periksa ya. Yang pertama dulu tajam penglihatannya. Nah, kita kalau pakai Snellen tuh, kalau anak yang sudah bisa kooperatif ya, yang bisa melihat disuruh membaca, ini ada alatnya namanya Snellen chart ya. Itu anak yang sudah sekolah ya, bisa itu dilihat berapa tajam penglihatan. Ternyata tajam penglihatannya biasanya orang normalnya 6/6 ya, atau ada nanti di Snellen itu ada tulisan huruf-huruf yang tertanda 6, bisa dilihat orang normal pada jarak 6 meter dia tidak bisa. Nah, sekarang dia itu kurang dari itu ya. Dia kurang dan tidak bisa melihat 6/6 di baris 6/6 itu ya. Nah, kemudian itu secara subjektif kita bisa periksa nanti berapa ukuran kacamatanya sehingga dia tajam penglihatannya. Biasa dengan kita kasih kacamata minus, itu kita akan melihat bahwa tajam penglihatannya bisa bertambah baik. Nah, sehingga kita tahu oh ini minus sekian. Nah, ternyata itu pasien miopia. Nah, pada anak-anak yang belum bisa membaca, anak-anak di bawah usia-usia sekolah, nah itu kita bisa lihat secara objektif ya. Kita kan bisa tanya dia nih
ini berapa tajam penglihatan tidak bisa kita ketahui dari melihat dari menyuruh dia melihat snellen tadi. Nah, biasa kita pakai dengan cara refraksi objektif namanya. Nah, itu kita memakai alat retinoskop. Jadi dengan alat itu kita bisa mengetahui oh anak ini yang berasal di bawah 5 tahun atau 6 tahun ini miopia ini dengan kita melihat dengan alat tadi. Jadi setelah kita periksa kita akan tahu dia oh ini pasien miopia. Berarti kalau untuk anak-anak yang udah bisa membaca, kita ngelihat pakai huruf-huruf yang ditunjuk tadi yang Snellen itu. Kalau misalnya di bawah 5 tahun bisa menggunakan retinoskop ya. Iya, dengan alatnya ya. Dengan itu udah cukup kita mendiagnosis miopia ya. Iya. Nggak perlu pemeriksaan yang lebih banyak lagi gitu ya Bu ya. Oke. Terus Bu, kalau misalnya udah tahu nih miopia, atau sebelum dia tahu miopia, kira-kira untuk mata-mata yang masih sehat nih Bu, ada nggak cara untuk mencegah miopia itu? Ya, cara untuk mencegah miopia ya tentu tadi kita sudah tahu tadi cara salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang banyak di dalam ruangan ya. Jadi kegiatan-kegiatan banyak dalam ruangan atau terutama untuk melihat dekat, terus sering untuk itu ya bermain HP, gadget, itu bisa menimbulkan nanti miopia. Jadi itu tentu dikurangin pada anak-anak. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang memang sadar akan hal itu, dia memberi izin anaknya di hari-hari biasa. Dia hanya memberikan berapa jam di hari-hari libur misalnya. Itu mencegahnya ya. Kemudian perbanyaklah anak-anak tadi berada di kegiatan-kegiatan luar rumah, luar ruangan. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan olahraga ya di luar rumah, misalnya bersepeda, yang main layang-layang, misalnya sepak bola. Yang berada di luar ruangan yang dimana dia itu bisa melihat matanya sering melihat jauh atau lebih tidak terlalu fokus lihat dekat gitu. Kalau untuk misalnya anak-anak di Indonesia lah lebih tepatnya kan Bu, kan kita masih jarang tuh ada yang belajar di luar kelas kayak yang tadi Ibu bilang. Nah, kan salah satu untuk kalau mata lelah kan bisa dihindari dengan yang 20 itu Bu. Selama 20 setelah 20 menit melihat 20 detik pada jarak 20 kaki keluar gitu kan Bu. Apakah itu juga bisa untuk mengurangi kemungkinan kita terkena miopia? Iya, nah sekarang memang disarankan demikian ya, ada istilahnya 2020 ya. Jadi sekarang anak-anak itu kalau dia atau siapa saja yang dalam usia pertumbuhan kan, nah itu kalau dia melihat dekat atau membaca 20 menit ya, dia belajar kan, 20 menit dia membaca artinya dia melihat dekat atau belajar ya, kemudian 20 detik dia matanya dilihatkannya jauh. Jadi apa yang paling jauh misalnya dinding misalnya, atau yang idealnya sebetulnya kan sekitar 6 meter gitu ya, atau yang paling bagus lagi tentu melihat jauh keluar bisa berada di dekat jendela. Nah, tapi kalau enggak, kebanyakan sekarang kan ruangan enggak ada yang dekat, enggak semuanya ada dekat jendela ya. Jadi kalau membaca 20 menit atau belajar 20 menit, mungkin 20 detik matanya dilihat jauh ya, sekitar ya betul dokter bilang tadi ya, sekitar 20 kaki atau 6 meter juga ya. Nah, 6 meter melihat jauh. Kalau yang udah terlanjur miopia nih Bu, yang tadi kan kita berharap bisa dicegah miopianya, atau mungkin bagaimana caranya biar miopianya nggak terlalu tinggi. Nah untuk mengobatinya Bu, kira-kira ada cara nggak Bu untuk mengobati miopia atau rabun jauh ini? Iya. Kalau semasa anak-anak tentu kita mencegahnya jangan bertambah tinggi ya, seperti yang diterangkan tadi ya. Nah, tapi kalau ada sekarang kalau udah usia 18 tahun, di mana keadaan udah stabil ukuran kacamatanya itu atau ukuran refraksi sudah stabil ya, tidak ada perubahan dalam kita waktu memfollow up-nya, itu ada bedah untuk miopia tadi seperti LASIK gitu ya. Nah itu bisa memperbaiki miopianya tadi ya, jadi sehingga dia tidak membutuhkan kacamata lagi ya, itu bisa ya. Nah. Kalau untuk LASIK itu mungkin pada anak-anak juga belum disarankan ya Bu ya? Iya, LASIK enggak. Makanya saya bilang tadi kalau biasanya udah usia 18 tahun ya, dan tidak ada perubahan-perubahan lagi waktu kita follow up ya, refraksinya udah stabil, maksudnya tidak berubah. Nah itu memang bisa kita
lakukan terapi lasik tadi. Jadi sehingga matanya jadi tidak miopia. Kalau belum bisa lasik misalnya Bu, untuk mengobati dia sampai nggak miopia lagi, berarti memang sepertinya belum ada cara ya Bu ya. Iya. Jadi tadi itulah mencegahnya, Mencegah jangan untuk bertambah tidak tinggi. tambah. Iya. Nanti kacamata dia lebih untuk mencegah Mengkoreksi miopia tadi supaya dia bisa melihat lebih jelas. Ya. Tapi kalau untuk sebagai pengobatan, kira-kira kacamata itu memberi bantuan penglihatan sehingga dia bisa melihat lebih jelas. Nah, karena kita tahu tadi kan miopia itu cahaya yang dilihatnya atau benda yang dilihat itu jatuh di depan retina. Jadi kita koreksinya berikan lensa negatif. Karena lensa negatif itu akan memindahkan bayang yang tadi dilihat di depan retina itu mendekati retina atau dekat pas di retina. Untuk membantu penglihatannya. Ya. Terus Bu, kalau misalnya untuk orang-orang dewasa mungkin dia bisa pakai kacamata, atau misalnya anak-anak yang udah sekolah gitu kan lebih aman gitu kan Bu pakai kacamata. Tapi kalau misalnya pada anak-anak yang lebih kecil umurnya, kira-kira gimana cara mengelola miopianya Bu? Ya sama ya, kalau anak-anak lebih kecil itu kita memang harus kasih kacamata juga. Tetap pakai kacamata ya. Setelah dengan pemeriksaan refraksi tadi dengan alat retinoskopi namanya. Nah, cuma ada bedanya pada anak ya, karena anak-anak itu daya akomodasinya kuat. Kadang-kadang kita periksa tuh seolah-olah dia tinggi ukurannya, tapi sebetulnya tidak tinggi. Karena akomodasi dia jadi bayang tuh lebih jauh jatuh di depan retina. Nah, sehingga biasanya kalau anak-anak kita selalu pemeriksaan miopianya, pemberian kacamata kita berikan psikoplegik ya, seperti homatrofin ya, atrofin ya, atau itu biasa obat-obat yang gunanya untuk menghilangkan akomodasi tadi, sehingga kita mendapatkan ukuran kacamata yang tepat. Jadi nggak bisa sekali langsung dapat ukurannya biasanya. Biasa anak-anak gitu, karena daya akomodasi mata itu kuat sehingga seolah-olah nanti ini tinggi sekali ukurannya. Nah, ternyata setelah kita periksa, dengan kita rilekskan, di akomodasi kita hilangkan dengan obat tetes nanti tentunya ya, hasilnya tentu tidak setinggi itu misalnya. Oke, Bu. Kira-kira kalau misalnya miopia ini kita biarkan Bu, ada nggak Bu hal-hal yang buruk yang mungkin akan terjadi setelahnya? Iya. Jadi miopia ini salah satunya yang terjadi adalah bola matanya makin panjang ya. Sehingga kalau bola mata makin panjang, kita tahu di dinding dalam bola mata itu ada retina, sehingga retina itu merupakan lapisan tipis ya, sehingga retina itu bisa lepas, ya, teregang, lepas. Nah, itu disebut dengan ablesio retina. Jadi pada miopia yang tinggi itu ada kemungkinan bisa terjadi ablasio retina, ya. Jadi itu yang sangat ditakutkan. Kalau sudah terjadi ablasio retina, ya bisa terjadi kebutaan pada pasiennya. Jadi sebenarnya miopia atau rabun jauh yang mungkin nggak semua orang menganggap itu serius, tapi kalau udah tinggi miopianya bisa berakibat fatal ya. Bisa menimbulkan kebutaan yang tidak bisa membaik lagi walaupun kita beri kacamata. Jadi kebutaan yang reversible ya, artinya tidak diberi kacamata pun tidak akan membaik. Sahabat Regina, jadi rabun jauh itu atau miopia seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Dokter Kemala nggak bisa kita anggap enteng karena bisa mengakibatkan retina yang lepas atau ablasio retina nantinya yang akan berakibat kepada kebutaan. Nah, mungkin setelah tadi kita bincang-bincang banyak nih Bu mengenai miopia, kira-kira ada nggak pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada mungkin anak-anak yang melihat atau misalnya orang tua yang melihat video kita pada hari ini gitu, gimana caranya biar anak-anaknya lebih diperhatikan kah atau bagaimana? Silakan Ibu. Ya, jadi baik. Jadi kita tahu miopia ini menjadi masalah nanti kalau sudah berlanjut ya. Jadi sebaiknya kita cegah. Salah satu mencegahnya yaitu salah satunya kita perhatikan anak-anak tentu jangan terlalu diberikan kesempatan untuk banyak bermain yang melihat-lihat dekat, misalnya main gadget gitu ya, atau permainan-permainan yang kayak game gitu ya. Itu kan melihat permainan-permainan yang harus melihat dekat. Jadi itu tentu harus dikurangi ya untuk mencegahnya. Apalagi kalau ada orang tua yang
memang miopia juga. Jadi artinya ada faktor herediter. Nah, sehingga anak yang dengan orang tuanya miopia ada faktor herediter juga, bagi anaknya itu lebih besar kemungkinan terjadinya miopia tadi. Ya, itu yang salah satu yang kita sarankan. Jadi jangan banyak juga berada di dalam rumah, permainan-permainan dalam rumah. Sebaiknya tentu dia berada di permainan-permainan di luar ruangan atau luar rumah. Itu dalam pengawasan. Kira-kira di usia berapa Bu, misalnya kita sarankan kepada orang tua untuk bawa anak-anaknya periksa mata? Sebetulnya lebih cepat kita periksa anak itu lebih baik ya, karena anak-anak tidak mengeluh. Ya, jadi kalau yang disebutkan tadi ya, misalnya ada dilihat anak-anaknya dia membaca, matanya sangat didekatkannya dengan bacaannya ya, atau HP-nya sangat didekatkannya ke matanya, atau sering anaknya mengedip-ngedip matanya ya, atau dilihat gitu dia sering mengeluh gitu, matanya digosok-gosoknya karena kena enak rasanya ya. Nah, itu sebaiknya tentu diperiksa ke dokter mata. Atau mungkin pada orang tua yang dua-duanya mengalami miopia juga itu ya, benar ya? kali ya. Jadi orang tua kalau kedua-duanya ada miopia dengan kacamata minus, nah itu lebih besar lagi kemungkinan ya. Jadi dua orang tuanya miopia, itu kemungkinan anak lebih besar untuk miopia dibandingkan anak dan orang tua yang salah satu yang miopia ya. Nah, demikian. Nah, baik sahabat Regina, jadi pada kesempatan tadi yang kita udah lakukan bincang-bincang dengan ahli di bidang ilmu kesehatan mata anak, Dr. Kemala Sayuti, spesialis mata konsultan, kita dapatkan kesimpulan bahwa miopia atau rabun jauh itu bisa terjadi karena penyebab keturunan atau genetik, atau bisa disebabkan oleh faktor lingkungan yang tadi disebutkan bahwa melihat dekat atau misalnya bermain gadget itu menyebabkan rabun jauh yang nanti akan mengganggu konsentrasi dan juga mungkin bakalan membuat anak-anak usia sekolah itu sulit untuk mengerti pelajarannya. Dan disarankan kepada orang tua di luar sana untuk dilihat misalnya perkembangan anaknya, apakah anaknya mengalami kesulitan saat belajar, atau misalnya di saat dia kecil itu yang dibilang ibu tadi sering ngedip-ngedipin mata atau nyipit-nyipitin mata, mungkin segera kita bawa untuk diperiksa oleh dokter ahlinya, dokter spesialis mata. Dan di Rumah Sakit Khusus Mata Regina Eye Center itu kita bisa memberikan pelayanan kepada sahabat Regina semua untuk periksa mata tersebut. Ingat mata, ingat Regina.